Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Tausiah Pagi untuk edisi Sabtu ya. Ikhwan akhwat, semoga di kesempatan ini Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, semoga diberikan kebaikan, kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, di Sabtu pagi, Tausiah Pagi ini ya, seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Jajil Khalil yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz ya. Di kesempatan ini Ikhwan akhwat, beliau akan kembali melanjutkan kajiannya mengenai Maulid ya, dan insya Allah akan dijelaskan tujuan memperingati Maulid Nabi. Nah, seperti apa tujuannya? Mari kita simak bersama. Kami persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah hadri sidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin was sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal awliya syuhada sholihin was sufiyatil muhaqqiqin wal ulamil amilin masyayikhina fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadhil baldah minal muslimin wal muslimat walan yati'anna Allah yunawwiru qulubana wa yasrah sudurana wa yasabbit aqdamana wa yaghfir lana dhunubana wa yaqbalu taubatana wa yujibu da'watana wa yaqdi hajatina wa yasfi mardana wa yufarrij humumana wa yafukku usrana wa yahdina subulas salam wa yufiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dhurriyyatana min ladina ya'lamun wa ya'malun ma'anil kitab wa sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada pagi ini kita akan membahas tentang tujuan memperingati Maulid Nabi yang merupakan lanjutan dari pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita kaji, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya ajaran tertinggi di dalam Islam itu adalah mahabbah. Ya. Mahabbah. Mahabbah itu berbeda dengan mawaddah. Nah, kalau mahabbah itu cinta yang tidak didasari ya dengan adanya syahwat atau nafsu. Berbeda dengan mawaddah. Kalau mawaddah itu cinta, suka, tapi ada didasari dengan syahwat.
seperti cinta seorang lelaki kepada wanita atau sebaliknya, itu adalah mawaddah. Makanya di dalam bab pernikahan Allah menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bukan mahabbatan wa rahmah. Karena di situ mawaddah ini ada unsur syahwatnya, ya. Kalau mahabbah tidak, kayak kita cinta sama guru, ya kan, bukan pingin bercinta dengan guru, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada orang tua. Nah itu bukan pakai mawaddah tapi mahabbah namanya. Ajaran tertinggi dalam Islam itu adalah mahabbah, yakni cinta. Nah kemudian cinta itu nanti akan membuahkan satu sifat yang luar biasa, namanya ridho. Jadi ridho itu adalah buah dari mahabbah. Nah, atau dalam kata lain, kita tidak mungkin memiliki sifat ridho kalau kita tidak punya mahabbah. Gitu. Jadi bukan satu ajaran tersendiri, ya, terpisah, tapi itu rangkaiannya dengan mahabbah. Nah, dan seseorang itu nggak mungkin memiliki mahabbah, cinta, kalau dia tidak lebih dulu ma'rifah, artinya kenal. Jadi kenal dulu, kemudian baru mahabbah. Nah mahabbah ini nanti melahirkan ridho. Itu. Jadi yang pertama adalah kenal lebih dulu, baru sesudah kenal adalah nantinya mahabbah atau cinta. Sehingga ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Adanya sayang, adanya cinta ini setelah kenal lebih dulu. Ini demikian, ya. 23 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan selama di Mekah itu Nabi tidak diperintahkan dan tidak memerintahkan kepada umatnya untuk sholat, puasa dan lain sebagainya. Yang ada, yang beliau ajarkan itu adalah akidah. Yang beliau ajarkan hanya tauhid. Untuk apa? Untuk mengenal betul siapa Tuhan, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di saat beliau menempa para sahabatnya untuk mengenal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, hal-hal yang bisa merusak keyakinan, ya, merusak tujuan, yaitu memperkenalkan Allah, maka oleh Rasul dibuang, dilarang, ya. Misalnya hal-hal yang khurafat, tahayul, ya, itu dibuang. Termasuk diantaranya adalah berziarah kubur, karena adanya kebiasaan orang-orang jahiliyah dan orang-orang Nasrani pada saat itu ketika berziarah sangat berlawanan dengan cara ziarahnya orang Muslim, yang justru sangat bisa mengganggu sekali kepada keyakinan, kepada akidah dan tauhid yang sedang Rasulullah tempa, yang sedang Rasulullah godok, ya, itu umatnya pada saat itu. Nah, sehingga beliau mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur karena dikhawatirkan kebiasaan seperti orang Nasrani dan orang orang jahiliyah yang dialog dengan orang yang di dalam kubur. Ya sebenarnya kalau disebut dialog ya nggak tepat, sebab dialog itu dua pihak. Sedangkan ini dia bicara sendiri gitu kepada, sehingga yang di dalam kubur itu bisa memberikan apa yang diharapkan, yang diminta oleh yang hidup. Nah jelaskan ini nanti akan merusak akidah. Karena itu dulu oleh Rasulullah dilarang yang demikian. Sesudah hijrah ke Madinah, setelah yakin kaum muslimin akidahnya kuat, baru Rasulullah memerintahkan berziarah kubur. Bukan cuma sekedar memerintahkan, bahkan beliau sendiri mengajarkan bagaimana caranya, ya, berziarah kubur, dan beliau sendiri yang melakukannya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, hanya akidah, hanya memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dalam satu syair, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bil itqan.
pertama yang wajib dikenal, diketahui, dipelajari oleh manusia adalah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Artinya dengan benar, yakin itu adalah keyakinan yang didasarkan dalil, didasarkan bukti, itulah yakin. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kaum muslimin diperintahkan sujud atau ibadah, yang disujudi, yang diibadahi benar-benar Allah. Yang sebenarnya bukan Allah menurut persepsi manusia masing-masing. Selama ini ya, tidak sedikit di antara kita ini kaum muslimin menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, dan Allah yang dimaksud adalah Allah yang dia ciptakan oleh akalnya sendiri, atau Allah menurut persepsinya masing-masing. Orang-orang ini, orang-orang Buddha dari kalangan suku atau etnis Tionghoa atau Cina ya, itu mereka ketika membuat patung Buddha itu patung itu gemuk-gemuk. Coba lihatlah ya Rizal, patung Buddha buatan orang Cina dengan patung Buddha buatan orang Taiwan mesti beda ya. Kalau buatan orang Cina gemuk-gemuk, perutnya aja sampai berlipat-lipat gitu kan. Lihat, perhatikan gemuk-gemuk kalau buatan orang Cina. Kalau patung Buddha buatan orang ini Taiwan kurus-kurus. Nah, ini kan menarik sekali sebenarnya. Yang dibuat patungnya itu orangnya satu. Kenapa berbeda? Ini tidak lepas dari persepsi masalahnya. Jadi bukan dari pengenalan ya. Nah, ketika ditanya orang-orang Cina, kenapa Anda membuat patung Buddha kok gemuk-gemuk? Oh, Buddha itu sumber kebahagiaan. Sumber kedamaian. Orang kalau bahagia, hidupnya tenang ya, itu karena banyak duit. Orang kalau banyak duit ya, hidupnya senang, makannya enak. Orang kalau makannya enak, badannya gemuk. Makanya digambarkan, diwujudkan patung Buddha itu gemuk. Dengan demikian, kembali nih, berarti ini Buddha bentuknya gemuk itu kan menurut persepsi orang Cina. Ini persepsi masalahnya ya. Lalu orang Taiwan ditanya, kenapa Anda membuat patung Buddha kok kurus-kurus? Jawab mereka, Buddha itu tukang tirakat. Buddha itu tukang puasa, tukang semedi. Orang kalau tukang tirakat, tukang puasa, mesti badannya kurus. Nah, kembali kan ini masalah persepsi. Coba Anda bayangkan sekarang, ya, kalau umpamanya orang Ethiopia misalkan membuat patung Buddha, jangan-jangan Buddhanya hitam. Bagaimana kalau orang Jawa? Bagaimana orang ini? Nggak bisa dilepaskan. Itulah makanya dalam Islam, umat Islam diharamkan melukis Tuhan. Ya, melukis Tuhan. Jangankan melukis Tuhan, melukis Nabi Muhammad saja beda, nggak boleh. Bikin patungnya lebih nggak boleh. Melukis Nabi Muhammad saja nggak boleh. Lukisan karya A dengan karya B mesti ada perbedaan. Nggak mungkin bisa dilepaskan dari kembali ini persepsi ya. Nah, itulah makanya nggak diperbolehkan, diharamkan melukis Tuhan, melukis Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah dulu memberikan privat Rizal ya di keluarga dokter. Dia mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, dulu waktu saya sekolah TK, yang jadi guru saya itu orang PKI. Nah, suatu hari dia berkata begini, anak-anak, Tuhan atau Allah atau apa namanya itu bentuknya hitam. Hitam, gede, tinggi, rambutnya riwog-riwog. Apa riwog-riwog gitulah ya. Matanya besar, mulutnya baunya enggak enak, lalu mulutnya giginya bertaring. Nah, itu dari mulutnya keluar asap. Nah, sekarang katanya kalian pejamkan mata kalian, kemudian bayangkan tuh apa yang ibu sebutkan tadi.
Ya semua anak-anak kan memejamkan mata, Ustaz. Memejamkan mata sambil membayangkan apa yang disebutkan oleh ibu guru tadi. Udah tergambarlah bentuk Tuhan yang gede, tinggi, rambutnya riwok-riwok, matanya gede, giginya bertaring, kemudian berasap mulutnya, gitu ya. Ditambah baunya enggak sedap, enggak enak. Itu sudah terbayang dalam hayalan saya. Sampai sekarang Ustadz, dia bilang, kalau saya berdoa ya Allah, lah itu blegduk. Yang hitam itu Rijal, terbayang oleh dia setiap mengucapkan kata ya Allah. Itu bahayanya, makanya kita hati-hati menyekolahkan anak TK. Kan ada dalam syair an-naqsu alal at-ta'allum fis sigor kan naqsi alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi alal ma. Belajar di waktu kecil seperti orang mengukir di atas batu. Sulit hilangnya karena itu sudah terpatri dalam hayalan dia. Berbeda kalau udah tua ya, kayak orang mengukir di atas air. Nah, sekarang lagi dengerin pengajian, paham betul apa yang disampaikan Ustadz. Besok bubar, hilang semua, lupa. Yang tua kan begitu, lain anak-anak. Ya. Nah, jadi itulah makanya sekali lagi diharamkan dalam Islam ini, ya, mengukir, jangan melukis saja diharam melukis Nabi Muhammad. Nanti berbeda-beda saat orang itu berdoa, nanti terwujud begini-begini. Padahal Allah itu tidak bisa dihayalkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghayalkan wujud sesuatu yang belum pernah kita lihat? Ya, Rijal belum haji, belum ya. Nah, kalau orang yang sudah haji, ketika orang menyebutkan Masjidil Haram, langsung terbayang kan, tergambar tuh Masjidil Haram, karena pernah melihat Masjidil Haram. Tapi kalau orang yang belum pernah melihat Masjidil Haram, ketika suruh menggambarkan, mungkin Istiqlal yang akan yang tergambar. Jadi orang nggak mungkin menghayalkan sesuatu yang belum pernah terlihat. Nah, jadi bagaimana orang bisa menggambarkan wujud Allah, gitu kan? Nah, karena itu sekali lagi diharamkan. Nah, begitu 11 tahun sesudah beliau menjadi Rasul, ada perintah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, diperintahkan untuk sholat atau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 11 tahun mereka digodok, dididik oleh Rasulullah, diajarkan tentang, diperkenalkan tentang siapa Allah. Karena mereka sudah kenal Allah lewat didikan Nabi Muhammad, maka cinta tumbuh. Ketika ada perintah sujud, yang mereka sujudi benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi Allah menurut persepsinya sahabat pada saat itu. Makanya tidak ada perbedaan di kalangan mereka ketika menerangkan Allah. Karena mereka kenal. Lain sekarang, Ustadz A mengatakan begini Allah, Ustadz B begini, Ustadz C lain lagi. Mungkin tiga-tiganya ini jangan-jangan gak kenal semua. Dan orang kalau sudah kenal, enggak mungkin ya. Kalau sudah kenal ini pasti cita dan enggak mungkin meninggalkannya. Makanya kalau ada orang sudah Islam kok pindah ke agama lain, itu karena dia belum kenal. Ya, karena belum kenal ya enggak ada cinta, enggak ada pengorbanan. Nah, para pendengar dia Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, merayakan Maulid Nabi itu bukan tujuan. Bukan tujuan itu, bukan. Tapi merayakan atau memperingati kelahiran Nabi itu adalah alat. Ya, alat yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Apa tujuannya? Mengenal Nabi. Supaya apa? Supaya cinta. Itu. Nah, karena ini cuma alat, alatnya itu bukan cuma satu-satunya. Karena itu peringatan Maulid Nabi tidak ada satupun di antara ulama yang mengharuskan. Yang diharuskan itu mengenalnya. Nah, untuk mengenal nanti ada caranya. Ya, saya ingat nih kadang-kadang orang ini menganggap gitu
cara itu dianggap sebagai tujuan, ya kelirulah jadinya. Ada orang sholat, ya, yang satu telunjuknya digerakkan, yang satu lagi enggak. Oke, masing-masing ada dasar hadisnya. Ketika ada dialog, orang bertanya kepada Maliki, "Hei orang Maliki, Anda kenapa sih menggerakkan telunjuknya?" Dia bilang nih, di telunjuk itu ada otot yang menghubungkan ke hati yang menyebabkan orang itu sadar kalau dirinya itu sedang sholat. Nah karena itu terciptalah kekhusyuan dengan sebab menggerakkan pada telunjuk itu. Oh itu jadi alasannya kenapa menggerakkan telunjuk. Terlepas ini hadis yang menggerakkan atau tidak menggerakkan, ya. Ini kita tanya alasan dulu. Jadi kalau gitu bisa kita simpulkan berarti menggerakkan telunjuk itu bukan tujuan, ya, tapi alat. Itu kan cara. Apa tujuannya? Menciptakan kekhusyuan. Gitu. Lalu sekarang Syafi'i ditanya, Anda Syafi'i kenapa kalau sholat kok nggak kayak Maliki yang menggerakkan telunjuknya, Anda malah diem aja? Lalu jawabnya, kalau Anda pingin khusyuk, full khusyuknya, ya jangan digerakkan telunjuknya. Sebab kalau digerakkan, di satu sisi Anda butuh konsentrasi atau khusyuk, konsentrasi itu ya, butuh khusyuk. Tapi di sisi lain, Anda membutuhkan daya untuk menggerakkan telunjuk. Dan ini akan mengurangi konsentrasi. Jadi kalau Anda ingin benar-benar khusyuk, ya jangan digerakkan telunjuknya. Jadi kalau begitu berarti Syafi'i tidak menggerakkan ini bukan tujuan. Ya, tujuannya adalah khusyuk gitu. Sedangkan mendiamkan, enggak menggerakkan telunjuk itu cuma alat untuk menghantarkan, menyampaikan kepada tujuan itu khusyuk. Sehingga dari sini kalau para ulama memandang orang yang menggerakkan telunjuk dengan yang tidak, Maliki dengan Syafi'i, enggak beda pendapatnya. Enggak ada perbedaan pendapat di antara duanya. Kenapa? Karena yang dilihat oleh ulama adalah tujuan. Tujuan yang dilihat. Nah kalau kita bukan ngelihat tujuan, ngelihat caranya gitu. Karena yang dilihat caranya, ya jadilah berbeda antara Syafi'i dengan Maliki. Karena yang kita lihat cara. Orang yang maulidan dengan orang yang tidak merayakan maulidan, ya. Alasan tujuan orang yang melarang apa? Dengan tujuan orang maulidan itu apa? Saya temukan punya tidak ada beda pendapat. Karena yang kita lihat tujuannya. Sayangnya tidak sedikit di antara kita ini yang melihat bukan tujuannya tetapi caranya, ya beda jadinya. Itulah cara pandang ulama dengan cara pandang yang bukan ulama, berbeda. Ya, saya ingat lagi musim haji itu, saya kalau ngebimbing haji, kalau sudah beberapa hari di Mekah, Rizal, ya, itu dikumpulkan jamaah. Begitu dikumpulkan saya tanya, coba Bapak Ibu, kita ini sudah seminggu kurang lebih di sini, ya, berangkat pulang lagi, berangkat ke masjid nanti pulang, ya. Tentu kan mungkin selama seminggu ini ada pelajaran yang berharga buat kita. Ketika kita mau membaca, coba tolong pelajaran apa yang sudah Bapak Ibu petik atau hikmah apa selama seminggu bolak-balik ke Masjidil Haram. Yang satu mengatakan begini, ya, saya katanya Pak Ustadz, menurut saya, jadi kalau di sini tuh Pak Ustadz ibadah itu semangat. Orang kita berangkat rame-rame, orang banyak gitu kan, itu jadinya ibadah itu semangat. Itulah yang saya rasakan. Kata saya tepat sekali. Itulah kemampuan dia membaca. Nggak bisa disalahkan kan, orang memang punya kemampuannya begitu, ya. Kemudian coba yang lain lagi. Kalau saya katanya Pak Ustadz begini,
Jadi selama seminggu kita di sini, kita ada pelajaran yang bisa kita petik bahwa kita ini mempunyai kedudukan yang sama di rumah Allah, berarti di depan Allah. Enggak ustadz, enggak laki, enggak perempuan, enggak orang bodoh, enggak pejabat siapapun juga di rumah Allah punya kedudukan yang sama. Kita ini setara. Yang duluan duduk di dalam masjid, ya, dekat dengan Ka'bah. Siapa kek katanya dia? Tapi kalau yang belakangan biar jenderal, kadang-kadang ya di depan WC katanya sholatnya. Nggak bisa mentang-mentang saya jenderal harus di depan. Di depan rumah Allah semua sama. Kata saya, ini cara membacanya jauh lebih bagus dari yang pertama kan. Jadi nggak salah, yang pertama nggak bisa disalahkan karena itu kemampuan dia bisa membaca. Cuma yang kedua ini lebih bagus, kenapa? Kemampuannya, ya, ilmunya yang lebih tinggi itu. Jadi kalau orang memandang masalah ini begitu juga ya bisa kita maklumi. Lalu kata saya bagus sekali, coba yang lain lagi, ada lagi. Lalu saya katanya Pak Ustadz, jadi yang saya baca ya di samping ya tadi kawan, saya membaca lagi begini. Kita begitu beragam, bermacam-macam katanya orang sholat Ustadz. Ada yang naruh telapak tangannya di dada, ada yang di perut, ada yang dilepaskan, ada yang lagi sholat nyisirin jenggot, ada yang lagi sholat gegaruk, tengok-tengok, bahkan ada orang lagi sholat. Ya, orang mengucapkan salam, ya diajak salaman, dia jawab waalaikumsalam, salaman, lalu terusin dia tahiyatnya. Tuh kan begitu ada ya di sana kan seperti itu, ya. Macam-macam katanya, tapi satu sama lain Ustadz katanya tidak saling menyalahkan, gitu kan? Ini artinya kita dididik untuk menghargai pendapat orang. Gitu, kita menghormati pendapat orang. Kata saya, bagus ini. Itu hasil membaca orang kan sangat ditentukan oleh ya kemampuannya, kecerdasan orang itu dalam membaca. Begitu ya. Termasuk perayaan Maulid Nabi misalnya. Ya ada orang yang melihatnya itu adalah luarnya ini gitu, bukan kepada tujuannya. Jadi ada yang bacanya kayak kelas 1 tadi, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3 ya. Sama dengan tadi yang digerakkan telunjuknya dengan yang tidak digerakkan telunjuknya gitu. Ya Allah, ada yang melihat itu bukan perbedaan pendapat, tapi ada juga ini udah jelas beda. Yang digerakkan dengan tidak digerakkan kok sama gimana sih? Ada yang ngomong begitu sama saya. Saya diam aja. Kenapa? Ingat firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qaulu salama. Kalau orang bodoh ngomong sama kamu diam aja udah, selamat, cari selamat, udah jangan dibantah. Ya, kenapa? Karena cara pandangnya juga beda. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ya, saya lebih suka berdebat, berbicara kepada 1000 orang alim daripada 1 orang bodoh. Ya, ada debat dengan orang bodoh 1, debat dengan 1000 orang alim. Kata Sayyidina Ali, saya lebih suka menghadapi yang 1000. Karena kalau orang alim sampaikan dalilnya, ya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, selesai sudah. Kalau orang bodoh nggak begitu. Pokoknya, ini dalilnya pokoknya. Ini kalau orang yang suka bicaranya, pokoknya saya sih, ya kata saya, semua yang namanya ini adalah sesat, nggak boleh. Pokoknya begitu. Susah kalau udah ketemu orang yang semacam ini. Ya, sebelum ada geluduk dari kidul nggak berubah pendiriannya. Tuh begitu jamaah rahimallah dalam. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya mengenal Nabi. Sebenarnya sama dengan bagaimana cara kita mengenal seseorang. Ya, mengenal itu tidak harus bertemu, walaupun bertemu tentu itu yang terbaik. Maka yang pertama untuk mengenal seseorang, bergaulah dengannya, pergauli dia. Oh, makanya para sahabat selalu dekat dengan Rasul. Dia mempelajari, ya.
bagaimana ucapnya, bagaimana perbuatan Nabi itu. Bergaul, dengan sebab kita bergaul baru mengenal. Makanya dulu pernah ada kasus di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian didatangkan seorang saksi. Siapa Anda ini? Saya adalah tetangganya. Jadi Anda kenal dia? Ya, saya kenal betul dengan beliau ini. Lalu oleh beliau, oleh sahabat Umar ditanya, apakah Anda pernah bepergian bersama dia sehingga Anda mengetahui bagaimana akhlak dia di perjalanan? Belum pernah, katanya Khalifah. Belum pernah. Apakah Anda juga pernah, katanya, bertransaksi, ya, jual beli dengan dia sehingga Anda mengerti siapa dia dalam masalah ini? Oh, belum pernah, Khalifah. Apakah Anda pernah begini disebutkan? Belum pernah. Jadi yang Anda ketahui tentang dia apa? Apakah Anda melihat bahwa dia ini suka berangkat ke masjid, lalu sholat berjamaah, sesudah itu pulang lagi? Itu yang Anda saksikan setiap waktu? Iya, katanya Khalifah. Begitulah orang ini tukang sholat. Berarti Anda nggak kenal dia. Itu begitu. Anda nggak kenal dia, nggak bisa Anda jadi saksi. Orang nggak kenal kok. Yang Anda ketahui, dia ini orang yang setiap waktu sholat berjamaah. Akhirnya Anda kemudian putuskan bahwa ini adalah orang baik. Untuk mengetahui baik dan buruk tidak cukup sekedar itu. Bergaul sehingga tahu bagaimana bertransaksi, bagaimana di perjalanan kalau bepergian, ya, adab di perjalanan itu baru. Nah, jadi yang pertama untuk mengenal seseorang, bergaul erat dengannya. Ya, makanya para sahabat itu sulit untuk kufur. Ya, untuk meninggalkan agama. Kenapa? Dia udah kenal betul Nabi, menyaksikan, ya. Nah, untuk kita yang seperti ini tentunya nggak bisa. Karena Rasulullah hidupnya dengan kita kan jauh sekali, dan kita nggak bisa bergaul dengan beliau. Tentu tinggal yang kedua. Apa yang kedua? Bagaimana cara bergaul dengan mengenal seseorang? Baca biografinya, baca sejarah hidupnya. Ya, sejarah hidup beliau dari mulai kecil sampai akhir hayatnya. Kita nggak mungkin banyak diantara pemirsa yang nggak pernah ketemu dengan Presiden pertama RI, ya, Bapak Insinyur Soekarno. Banyak yang tidak ketemu, tapi bukan berarti yang tidak ketemu beliau itu tidak akan kenal beliau. Kita bisa mengenal, bahkan kita bisa bangga kepada beliau. Kita juga bisa cinta kepada beliau dengan cara kita membaca sejarah hidup beliau. Ya, tuh begitu. Nah, perayaan Maulid itu kan membaca sejarah hidup Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi adalah manusia yang paling baik rupanya maupun akhlaknya. Yakhsifuna lahu, beliau ini orang yang mencuci pakaian sendiri, sendalnya kalau putus ya disambung sendiri, bajunya kalau robek dijahit sendiri. Ya Allah, sering melayani keluarga. Itu kan menceritakan akhlak kepribadian Rasulullah SAW. Dengan membaca ini kita jadi mengenal. Awas, tujuannya bukan membacanya. Bagaimana dari membaca ini, dari perayaan ini kita bisa mengenal Nabi dengan mengenal supaya cinta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, katakan olehmu Muhammad, jika bapakmu, anakmu, istrimu, saudaramu, ya, kemudian apalagi kerabat, harta, tempat tinggal dan sebagainya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkara atau azabnya kepada kamu. Karena menyintai Allah dan Rasulnya harus kita tempatkan paling tinggi. Tuh, itu makanya. Dan sedangkan cinta ini adalah, makanya tadi di awal saya katakan cinta ini adalah makom tertinggi dalam ajaran Islam.
terutama sekali ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini tujuannya. Yang ketiga sekarang, bagaimana supaya kita mengenal seseorang? Yang enggak membaca, kita mendengarkan kisah. Mendengarkan kisah, mendengarkan cerita tentang beliau dari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah siapa? Para ulama yang tabahur ilmunya gitu ya, yang jelas sumbernya disampaikan tuh begitu. Nah itulah makanya ada perayaan diundang kiai menyampaikan, walaupun kadang-kadang juga kita kecewa acaranya bagaimana kita mengenal Nabi, tapi menjadi ajang apa namanya ya, apalagi sekarang ini kan waktunya kampanye gitu kan. Iya, jadi bukan memperkenalkan Nabi kepada umatnya, tapi memperkenalkan calon pemimpin DKI gitu jadinya. Caleg-caleg jadinya gitu. Dan mereka ini juga misi-misinya bagus. Ya emang nggak ada, caleg itu nggak ada yang misinya jelek. Semuanya juga bagus. Cuma kadang-kadang caleg itu kayak orang ini apa namanya naik tangga. Nah kita ini kan jadi tangganya Rizal. Tangga itu dilelus diinjak, ya dilelus diinjak, tangga kan begitu. Nanti kalau sudah sampai di lantai 2, lalu apakah ada yang nengok ke belakang, ke bawah? Terima kasih tangga kau sudah menyampaikan saya ke lantai 2. Nggak ada, dipunggungin yang namanya tangga kalau sudah naik. Ya itu politik. Kita ngaji aja Rizal ya, ngaji aja deh. Nah jadi yang ketiga itu adalah mendengarkan kisah-kisah mereka. Ya Allah ya. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu beliau khusus ada pengajian beliau malam Kamis. Khusus itu. Kalau di kita kan malam Jumat suka yasinan. Kalau Ibnu Mas'ud itu ngajinya khusus malam Kamis dan yang dibacanya juga adalah kisah-kisah ya, sejarah gitu tuh, kisah sipulan-sipulan. Kenapa? Dengan kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh, apalagi para nabi, kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengikuti mereka ya. Sama halnya dengan orang ziarah kubur, ya Allah coba ya. Kita ziarah ke makam para aulia, ya para wali-waliullah. Ya Allah, kita lihat ratusan tahun mereka sudah dikuburkan, tapi masih dikenang, masih diingat, masih dikunjungi, didoakan. Kenapa? Yaitu Rasul juga sama. Lihat ya, Rasulullah udah 1400 tahun yang lalu wafat. Tiap hari kan jutaan orang yang berziarah, yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safwatullah, ya man arsalakallah rahmatan lil alamin, ya man qala fi haqiqa ya apa namanya ya man qala fi haqiqa wa innaka la ala khuluqin azim. Ya Allah, orang banyak banget mendoakan beliau ya. Ya kayak para aulia juga di sini kan begitu. Beratus-ratus tahun sudah dikuburkan, orang datang berdoa, mendoakan mereka. Ya, itu kan karena perbuatan semasa hidupnya mereka. Nah, jadi kembali lagi yang ketiga itu begitu. Nah, tinggal sekarang ciri-ciri orang yang cinta. Ya, ciri-ciri orang yang cinta. Semua orang boleh mengatakan saya cinta. Tapi cinta itu kan bukan untuk diucapkan, ya walaupun bukan berarti nggak boleh diucapkan, ya. Yang penting bukti. Seorang wanita kalau ditanya, wanita, kalau ada laki-laki satu hari 10 kali mengatakan cinta kepadamu, tapi perilakunya, perbuatannya sangat berlawanan sekali dengan apa yang diucapkan. Yang satu lagi laki-laki enggak pernah mengucapkan sekalipun kata cinta, tetapi perilakunya, ucapannya menunjukkan ke arah sana.
mana yang kamu sukai. Yang kedua, mesti begitu. Ya, mesti begitu. Nah, cuma memang wanita itu butuh. Kalau bicara wanita, wanita itu butuh ucapan. Makanya dikatakan kalau laki-laki itu jatuh cinta lewat mata. Kalau perempuan itu jatuh cinta lewat telinga. Laki-laki pinter ngegombal juga, ya. Makanya banyak laki-laki rupanya jelek, istrinya cakep. Jadi cirinya sekarang, ciri orang cinta. Dulu ada penyanyi, ya legendaris, namanya Elvis Presley, ya. Udah lahir belum? Ya, belum ya. Mungkin Rizal juga waktu itu belum ada ya. Itu kalau dia mau tampil, mau show, mau apa, ya, khas celananya cutbray, kerahnya berdiri, rambutnya, ya, kemudian bajunya ada pernak-perniknya. Itu para penggemar, para pecinta orang yang ngefans dia, itu udah berbusana seperti Elvis. Ya, dia nggak ngelihat bagaimana postur tubuhnya Elvis sehingga kalau busananya seperti ini, pakaiannya seperti ini, kayaknya pantas. Lai pencintanya bulet badannya, ya, nggak peduli dia. Yang penting dia berpenampilan kayak dia. Saya ingin meniru orang yang saya cintai. Maka dalam hati saya, inilah cinta. Begitu juga ketika Michael Jackson, ya, orangnya kurus, tinggi, putih, pakai topi, rambutnya dipelintir-pelintir kayak dipelintir-pelintir rambutnya, ya. Kemudian pakai jas, celananya mercet, ya. Ya Allah, ya sempit kan, itu begitu. Lalu jalannya, menarinya bagaimana? Para pencinta mengikuti bagaimana penampilannya Michael Jackson. Enggak peduli badannya kurus, bulat, hitam atau apa, enggak. Dia pingin berbusana seperti kekasihnya, seperti pujaannya. Dalam hati saya, inilah cinta. Begitu juga ketika si Lady Gaga mau tampil di Gelora Bung Karno tempo hari kan, menjadi rame. Lihat para penggemar pecinta Lady Gaga, dia sudah lebih dulu memakai pakaian Lady Gaga. Maka saya kembali katakan, inilah cinta. Artinya orang kalau cinta, dia mengikuti gaya hidup orang yang dicintainya. Anak muda senengnya ke masjid, anak gadisnya senengnya ke diskotik, enggak bakalan nyambung. Karena si anak muda enggak menyukai apa yang disukai oleh anak gadis, begitu juga sebenarnya enggak akan nyambung. Tapi coba lihat, kita amati baik-baik. Anak kecil main dengan anak kecil lama sekali bisa main, bersahabat baik, bertanda. Kenapa? Kesukaannya sama. Kesukaannya sama. Kita bermain dengan anak kecil membawa sifat kekanak-kanakannya, kita dengan sifat ketuaannya, kedewasaan yang enggak nyambung. Enggak bisa bergaul erat baik. Karena tidak ada di situ kesamaan, keserasian. Lah sekarang Nabi Muhammad pengasih, Nabi Muhammad pemaaf, Nabi Muhammad nggak pernah bohong, ya. Nabi Muhammad dermawan, kita pengasih, dermawan, nggak pernah bohong. Sama, berarti sifat kita dengan sifat Nabi ini ada kesamaan, terjalin cinta. Hobi Nabi sama dengan hobi kita. Ini terjalin cinta, gitu ya. Nah, Nabi begini hobinya, kita hobinya berbeda. Pakaian Nabi begini, kita sukanya lain lagi. Nabi nggak pernah bohong, kita suka bohong. Nabi dermawan, kita pelit. Itu kayak anak kecil dengan sifatnya, lalu yang tua dengan sifat ketuaannya, nggak bisa nyambung, nggak bisa nyambung. Di konsekuensi cinta begitu. Makanya nggak heran, ya,
kalau ada sahabat yang dulunya enggak doyan makan sayur labu, begitu ngelihat Nabi Muhammad makan sayur labu jadi doyan. Kenapa? Kekasihku makan sayur labu, aku harus doyan sayur labu, jadi doyan. Didorong cinta, didorong cinta. Ya, didorong cinta. Saya itu paling gak suka dulunya minyak yang ada apa namanya? Ada alkoholnya. Enggak suka banget. Gitu. Maunya saya ya yang non alkohol. Lah istri saya senengnya apa namanya? Minyak model Paris begitu. Kan gak nyambung ini. Tapi saya harus jadi suaminya. Ya jadi saya harus suka dengan minyak itu gitu ya. Paling nggak benci lah gitu, nggak benci lah. Bisa dipahami kan ya di sini. Iya. Nah kalau orang penggemar Lady Gaga aja udah pakaian yang ngikutin, nggak mikir pantas apa enggak. Jadi kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi, cirinya yang pertama mengikuti gaya hidup, pola hidup Nabi. Bagaimana jalannya Nabi, ya kan? Bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana memperlakukan orang lain, ya kan? Ya Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak berani nyakitin hewan, bahkan pepohonan nggak boleh ditebang. Bagaimana bisa membunuh manusia? Inilah cinta. Nah ini tujuannya ke sini Maulid Nabi itu. Jangan perayaannya yang dilihat, itu sih cuma cara. Nah adapun cara, di rumah saja saya mau baca saja. Oh itu juga Maulid Nabi. Tujuannya cuma, gitu ya tujuannya. Jadi jangan kita terpaku kepada apa namanya cara. Aduh sempit banget jadinya ya. Cobalah lebih luas. Ingat kepada tujuannya apa nih. Insya Allah. Ya, nah, sama dengan kita kalau dinasehatin orang, lihatlah tujuan orang itu menasehati kita. Jangan melihat caranya. Kalau melihat caranya udah berantem melulu nantinya orang. Cuma orang yang nasehatin jangan hanya melihat tujuan gitu. Ya, tapi yang harus dilihat caranya bagaimana? Ini orang yang memberi nasihat. Itu. Ya kayak Rasulullah. Nah ini tujuannya kan ke sana. Jadi untuk mengenal, dengan mengenal itu adalah cinta. Dengan kalau sudah cinta kita rela berkorban. Nah, ini yang kedua tuh. Orang kalau cinta, coba jam 12 malam mana gerimis ditelepon oleh kekasihnya. Bang jemput saya di sini, jalan rela berkorban demi yang dicintainya. Ya Allah saya ingat dulu abang saya, istrinya itu lagi hamil, lagi ngidam. Kurang lebih jam 12 apa jam 1, mana lagi gerimis, itu istrinya itu yang lagi ngidam pingin es. Jam 1 malam di jalan. Itu abang saya keluar dari rumah pergi ke pasar. Pergi ke pasar Sumber, di sana tuh ada sumber. Berangkat kayak begitu tuh orang cinta, ya. Kebetulan ada tukang es di sana. Ada. Dan itu tinggal satu gelas. Dibawa sama dia tuh. Ya Allah, kata saya. Kasihan banyak Allah sama dia, ya. Itu kayak begitu, rela berkorban untuk yang dicintainya. Iya, bagaimana ketika masuk ke dalam Gua Thur, dalam peristiwa hijrahnya Nabi bersama sahabat Abu Bakar, begitu mau masuk kata sahabat Abu Bakar, Rasulullah tunggu dulu, saya akan rapihkan dulu Gua Thur. Diberesin, disapuin sama sahabat Abu Bakar, rapi semua. Dah aman. Tuh, melayani yang dicintai. Masuk. Rasulullah karena capek juga jalan kurang lebih 5 kilo atau 7 kilo, ya. Udah gitu nanjak 1 jam. Nah, Rasulullah itu tiduran
di pangkuan sahabat Abu Bakar. Belagi beliau itu tiduran, terdengar desisan ular. Ya Allah, sahabat Abu Bakar kaget, ternyata ada satu lubang yang terlewatkan, nggak diperiksa oleh beliau. Rupanya di dalam lubang itu ada ular. Ya, kalau bangun membangunkan Rasulullah, dia pingin Rasulullah aman, tapi juga aman, tidurnya nggak terganggu. Ya satu-satunya itu disumbat lubang itu dengan ibu jari kaki beliau, tutupin begitu. Nah begitu jempolnya masuk ke lubang, dipatok sama ular. Tahu sendiri ular berbisa padang pasir. Oh, masuk itu bisa. Menahan rasa sakit itulah beliau kemudian gigit bibirnya. Biasa orang kan nahan sakit kan gitu, gigir bibir bawah. Rupanya saking kencengnya kali itu robek bibirnya, keluar darah, netes ke kening Rasul. Rasulullah ya Rasul, namanya ketetesan begitu langsung bangun. Emang kita tidur di bawah bedug, itu bedug dipukul masih ngorok aja. Ini Rasulullah langsung bangun. Begitu dilihat, ya Allah, sahabat Abu Bakar udah biru mukanya. Ya, sadar, tahu Rasul kalau sahabat Abu Bakar ini kena bisa. Begitu dilihat, oh jempol kakinya masuk situ. Gimana enggak terharu Rasulullah? Ini cinta loh, ya cinta ya. Maka Rasulullah kemudian berdoa, diusap muka sahabat Bakar. Maka keluarlah kemudian si bisa ini. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kenapa kau lakukan itu? Rasulullah, kalau aku katanya mati, apa artinya seorang bernama Abu Bakar tidak akan mempengaruhi Islam? Tapi kalau engkau katanya yang wafat Rasulullah, gimana dengan Islam? Karena itu demi Islam, ya demi engkau siap mengorbankan jiwa sahabat Abu Bakar. Inilah mahabbah namanya. Ketika beliau mau berangkat, Ali, aku mau hijrah bersama Abu Bakar. Rute yang akan aku tempuh ini. Mau kamu katanya tidur menggantikan tempatku? Siap Rasulullah. Apakah dengan demikian engkau selamat Rasulullah? Iya, insya Allah siap, kata Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali tahu resikonya. Mungkin Sayyidina Ali itu akan mati ya, karena menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Tapi dia rela mati asal Rasulullah selamat. Ini kan mahabbah. Jadi orang kalau cinta, maka dia siap rela berkorban untuk yang dicintainya. Itulah begitu. Ketika ke Taif Rasulullah ditimpukin, itu sahabat saya jagain batu, datang dari sana tangkap tangan kanan, darang sini tangkap. Yang repotnya kalau giliran 3 tuh batu. Ya, jadi yang 2 tangkap oleh tangan, yang 1 lagi dia tahan dengan kepalanya. Demi menyelamatkan, itulah cinta. Nah, jadi tujuan perayaan Maulid ini arahnya adalah ke sini gitu. Lalu kenapa ada orang yang nggak suka begini? Mungkin satu karena nggak ngerti, yang keduanya adalah ya nggak tahu saya itu kenapa nih, bener nggak sih cinta gitu kepada Nabi? Kalau memang cinta mestinya bukan ngelarang tapi mendukung ya. Nah itulah para pendengar Radio Silaturahim, juga pemirsa Rasil TV, antara lain tujuannya. Ya masih banyak ya, ini salah satunya, baru 2 tadi ciri orang yang cinta itu adalah, jadi yang pertama akan mengikuti pola hidupnya, gaya hidupnya ya. Yang keduanya mau berkorban untuk yang dicintainya. Wallahu a'lam. Wanahwati yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama tausiah pagi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Jazil Khalil di pagi hari ini. Alhamdulillah beliau tadi melanjutkan kajiannya mengenai peringatan Maulid Nabi. Tadi disampaikan tujuan memperingati Maulid Nabi yang intinya agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Ikhwan Akhwat seperti biasa yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapannya, Ikhwan Akhwat kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.